Halo anak-anakku kelas 8, jumpa lagi dengan Pak Parno. Pada kesempatan kali ini Pak Parno akan menjelaskan tentang kerajinan bahan lunak buatan. Bagaimana kabarnya? Pak Parno berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baiklah anak-anak, perhatikan penjelasan Pak Parno kali ini agar kalian bisa memahami lebih lanjut tentang kerajinan bahan lunak buatan. Kerajinan yang pertama yaitu kerajinan lilin. Bahan pembuatan kerajinan lilin yaitu ada lilin lebah, lilin batang, parafin, plastisin, silikon, katalis, atau cetakan. Alat untuk membuat kerajinan lilin. Alat yang digunakan diantaranya ada cetakan yang sudah siap pakai. Lalu ada panci, kompor, pengaduk, dan sendok. Untuk produknya, produk kerajinan lilin itu bervariasi dan merupakan duplikasi dari bentuk makanan. Ada burger, es krim, pizza, mie bakso, dan sate lontong. Seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya yaitu proses pembuatan kerajinan lilin. Tahapannya, panaskan lilin dan parafin di atas panci. Setelah cair, lilin dapat diberi pewarna bubuk atau cair, atau dapat pula menggunakan krayon sisa. Siapkan cetakan di atas gelas, kulit telur atau wadah atau loyang kue. Jika ada silikon lebih baik. Cara membuat silikon adalah dengan membuat modelnya terlebih dahulu menggunakan gip, plastisin atau tanah liat. Kemudian buat kotaknya, lalu silikon disiram sebatas kotak. Jika sudah kering dapat dicopot dari modelnya. Silikon dapat digunakan untuk mencetak lilin hias. Ini gambar contoh proses pembuatan lilin hias. Yang pertama, kompor dinyalakan, lalu masukkan lilin dan dicairkan. Masukkan tali sumbu agar kaku. Pada gambar kedua, letakkan tali di tengah cetakan, tuang lilin cair lilin cair ke dalam cetakan. Gambar ketiga menunjukkan bahwa lilin harus dibuka setelah 15 menit dari cetakan aneka bentuk. Ini untuk proses pembuatan kerajinan lilin. Selanjutnya kerajinan fiberglass. Fiberglass adalah serat gelas berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Fiberglass biasa digunakan sebagai badan mobil dan bangunan kapal. Fiberglass juga digunakan sebagai agen penguat banyak produk plastik. Campuran fiberglass terdiri atas cairan resin, minyak resin bahan dasarnya minyak bumi dan residu, katalis, mat atau serat fiber, polis atau sabun krim, dan silikon untuk membuat cetakan serta talek untuk memekatkan warna. Selanjutnya, bahan pembuatan kerajinan fiberglass. Bahan yang digunakan ada resin, katalis, mat fiber, cat, silikon resin sebagai alat cetak. Jadi yang digunakan ada resin,
katalis, mat fiber, cat, dan silikon resin sebagai alat cetak. Ini untuk kerajinan fiberglass. Selanjutnya, alat pembuatan kerajinan fiberglass. Sendok, wadah mangkok, cetakan silikon, dan gunting. Seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, produk kerajinan fiberglass. Atau fiberglass tadi ya. Produk kerajinannya ini sebenarnya banyak diminati masyarakat. Terutama untuk kerajinan hiasan atau bentuk souvenir. Seperti gambar terlihat jelas bahwa contoh produk fiberglass ini bermacam-macam. Ya, ini seperti yang digambar merupakan contoh produk kerajinannya. Selanjutnya, proses pembuatan kerajinan fiberglass. Pembuatan kerajinan tidak membutuhkan waktu lama jika sudah dipersiapkan cetakannya. Cetakan juga terbuat dari silikon. Cetakan silikon dibuat terlebih dahulu agar fiberglass dapat dibuat lebih cepat untuk hasil yang lebih banyak. Setelah cetakan silikon siap, barulah kita mulai langkah pembuatan kerajinan. Untuk proses pembuatan kerajinan seperti pada gambar, yang pertama resin plus katalis dicampur dengan perbandingan 20:1. Lalu cairan resin katalis siap dimasukkan ke dalam cetakan silikon. Selanjutnya tunggu hingga kering, lalu fiberglass dilepas dari cetakan silikon. Kerajinan selanjutnya yaitu kerajinan GIP. Kerajinan dari GIP banyak diminati. Bahannya berbentuk bubuk sehingga prosesnya harus dicairkan dahulu. Membuat cetakan untuk menghasilkan bentuk sesuai keinginan. Bahan yang digunakan ada bubuk GIP, plastisin atau silikon, dan cat akrilik. Alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan GIP ada mangkuk atau gelas, pengaduk atau sendok, cetakan, plastisin ya, lalu kaos. Contoh produknya ada yang berupa patung, boneka, atau flora dan fauna. Ini untuk contoh produk GIP, produk kerajinan GIP. Ada patung, ada boneka, lalu ada flora dan fauna. Ini bahkan ada topeng juga. Proses pembuatannya, bubur GIP dibuat dengan perbandingan 1:2 takaran, 1 untuk GIP dan 2 untuk air. Jika untuk cor, benda yang berongga, perbandingan dibuat 1:3. Kemudian aduk hingga tidak ada lagi gumpalan GIP. Proses pembuatan kerajinan GIP selanjutnya, jika sudah kering, GIP yang sudah dicetak dapat diamplas agar terlihat halus. Cat sesuai keinginan, lakukan pengecatan warna dasar terlebih dahulu agar permukaan GIP tertutup sempurna. Untuk gambar prosesnya, seperti yang terlihat pada layar, GIP diaduk dengan air hingga kental. Lalu pada gambar kedua, adonan GIP disiram ke dalam cetakan. Tunggu kurang lebih 15 menit sampai kering. Cetakan baru dibuka. GIP dijemur agar kering sempurna. GIP diamplas lalu diwarnai. Ini untuk tahapan proses pembuatan kerajinan GIP. Selanjutnya kerajinan sabun. Sabun merupakan bahan lunak buatan yang dihasilkan dari zat kimia tertentu. Sabun kita pergunakan sehari-hari sebagai bahan untuk membersihkan diri pada saat mandi.
Permukaannya yang licin karena mengandung deterjen dan juga lunak sehingga mudah dibentuk menjadi kerajinan. Bahan pembuatan kerajinan sabun ada sabun batangan, lalu ada sabun olahan bentuk cair dan siap dicetak. Alat yang digunakan untuk membuat di sini yang dicontohkan adalah teknik ukir. Alat yang diperlukan ada bucir, jarum atau kawat, pensil, spidol, cetakan silikon. Produk pembuatan kerajinan sabun diantaranya pengharum dan penghias ruang. Ini untuk contoh produk pembuatan kerajinan sabun. Proses pembuatan kerajinannya di sini dicontohkan dengan teknik ukir atau cukil. Yang pertama sabun disketsa terlebih dahulu. Lalu cukil bagian dasar. Beri tekstur pada bagian dasar dengan mata cukil yang berbeda. Sabun hias sudah jadi. Ini untuk proses kerajinan sabun. Terima kasih. Itu tadi anak-anak penjelasan dari Pak Parno mengenai kerajinan bahan lunak buatan. Ada sekitar 4 contoh yang dijelaskan Pak Parno. Silakan disimak baik-baik, diputar ulang videonya nantinya jika kalian belum menguasai materi. Demikian, ada kurang lebihnya dalam penjelasan. Pak Parno mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakailah masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih.